selamat datang di Bisik-Bisik, Bincang-Bincang Asik. Kembali lagi dengan aku, Aisyah Nabila Fada. Hari ini aku pengen bahas sesuatu yang mungkin relate banget buat sebagian orang. Yaitu enak dan gak enaknya jadi anak yang kedua. Yang katanya paling fleksibel, tapi juga paling sering dilupakan. Gue pribadi adalah anak yang kedua. Jadi anak kedua itu semacam punya identitas sendiri. Kadang seru, kadang bingung, kadang juga kesel. Yang pertama enaknya jadi anak kedua itu apa sih? Biasanya orang tua udah lebih kecil ke anak yang kedua. Kakak udah jadi cobaan pertama. Jadi waktu giliran kita, peraturan udah mulai fleksibel. Kita nggak dituntut jadi anak yang paling dewasa, tapi juga nggak harus jadi anak yang paling manja. Yang kedua punya arah, dua relasi. Kita belajar dari kakak kita, dari kesalahan yang maupun pengalamannya. Dan kita nggak bisa ngasih contoh ke adik. Kita belajar dua arah, dan itu bikin kita lumayan luas dalam bersosialisasi. Yang ketiga, jadi pengamat. Karena nggak terlalu banyak disorot. Kita juga punya ruang buat ngamatin dan ngertiin dinamika keluarga dari luar. Dan itu bikin kita lebih peka sama situasi. Yang keempat, bisa jadi underrated hero keluarga. Karena nggak banyak yang ekspektasi besar ke kita. Kadang kita justru bisa ngasih impact paling besar tanpa disadari. Nah, jadi pembahasan yang kedua adalah apa sih enaknya jadi anak yang kedua? Nah, sekarang masuk ke sisi gelapnya. Yang pertama adalah nggak punya momen pertama dan terakhir. Kakak selalu jadi yang pertama, anak pertama, cucu pertama, lulus pertama juga. Adik sering dimanja karena jadi yang terakhir. Yang kedua, sering dibanding-bandingin. Nih, lihat kakak kamu nih rajin banget. Adik kamu aja bisa, kamu kok gak bisa sih? Kita sering dinilai dari orang lain, bukan dari diri sendiri. Yang ketiga, nggak punya identitas yang jelas. Anak sulung identik dengan tanggung jawab. Bungsu identik dengan dimanja. Anak kedua kadang bingung sendiri. Harus kuat, harus ngalah, harus ngerti, tapi nggak selalu dapat dukungan selalu. Yang keempat, jadi jembatan konflik. Kakak dan adik berantem, orang tua bingung. Kita juga harus suruh untuk menengahi. Tapi siapa yang dengar kalau kita juga capek? Tapi jujur aja, meskipun kadang capek dan ngerasa nggak terlalu kelihatan, jadi anak kedua ngajarin banyak hal. Kita belajar jadi penengah, kita belajar ngerti dari dua sisi. Kita jadi mandiri karena tahu kita harus jalan sendiri. Dan yang paling penting, kita harus cara bertahan, bahkan waktu yang nggak ada yang sepenuhnya ngerti kita. Jadi buat kalian yang nggak juga anak kedua atau punya saudara anak tengah, coba kasih peluk virtual ke diri lu sendiri. Gak apa-apa ngerasa invisible, tapi jangan pernah ngerasa nggak berharga ya. Anak kedua itu harus kayak lapisan tengah di sandwich. Nggak selalu kelihatan dari luar, tapi dia yang bikin semuanya nyatu. Dan sekian podcast kali ini. Makasih udah nemenin gue curhat hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you!